الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib Masjid Nidal Fitrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa duduk bermajelis, dan kita berharap semoga duduk kita di sini dalam rangka mencari ilmu, yakni thalabul ilmi, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sholih, sebagai amalan yang diterima dan akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Salawat dan salam juga patut kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuknya kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal ibadah yang benar, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membacakan kitab Al-Khuluqul Hasan, kitab yang berisi tentang akhlak-akhlak yang baik. Yang kita berharap dari pertemuan ini kita bisa mengetahui hal-hal yang disyariatkan oleh agama kita Islam, dari perangai-perangai ataupun sikap-sikap yang baik. Dan kita telah sampai kepada pembahasan yang kelima, yaitu al-jud wal karumah, yaitu kedermawanan dan juga kemuliaan seorang muslim. Kemarin telah disebutkan bahwasanya kedermawanan itu memiliki tingkatan. Bahkan di sini saya mengatakan ada sekitar 10 ya, tingkatan kedermawanan itu. Dan kemarin kita sudah sampai ke kedermawanan yang ketiga. Yang pertama adalah kedermawanan dengan jiwa kita. Bagaimana kita memiliki sikap dermawan dengan jiwa ini. Maksudnya adalah kita telah mendermakan jiwa kita ini untuk kemanfaatan atau kemaslahatan bersama, terlebih lagi untuk keselamatan Islam dan muslimin, untuk kemaslahatan Islam dan muslimin. Kemudian yang kedua adalah kedermawanan dengan kepemimpinan, riyasah, yaitu apabila kita diberikan kedudukan kepemimpinan, maka kita gunakan kedudukan dan kepemimpinan tersebut untuk kepentingan kaum muslimin dan Islam. Jadi posisi kita yang strategis dimanapun itu, maka kita bisa menggunakan posisi kita tersebut untuk membantu saudara kita. Ya, kita dermakan posisi kita, jabatan kita tersebut untuk kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah al-judu birahati, yaitu kedermawanan dengan waktu, yaitu bagaimana kita memberikan waktu ini, waktu kita untuk sesama, atau memberikan waktu kita untuk Islam, untuk dakwah. Tentunya adalah waktu-waktu, kemarin sudah kita kasih keterangan, adalah waktu-waktu yang di luar waktu-waktu yang itu menjadi kewajiban kita. Maksudnya
bukan waktu-waktu yang sebenarnya itu adalah fardu ain untuk keluarga kita dan sebagainya, kemudian kita gunakan waktu tersebut untuk orang lain. Bukan. Maksudnya adalah ketika kita sudah menunaikan hak orang-orang yang di sekitar kita, kemudian waktu yang ada yang masih tersisa untuk kita itu kita gunakan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian dikisahkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih mencintai memenuhi hajat seorang muslim, mendampingi seorang muslim untuk menuntaskan hajatnya, maksudnya keperluannya, itu lebih dicintai di sisi Rasulullah SAW daripada beliau beriktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Bayangkan, berarti tentunya keutamaan daripada membantu keperluan kaum muslimin, memenuhi hajat-hajat mereka itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW lebih memilih untuk melakukan hal itu daripada dia beriktikaf. Padahal iktikaf juga rangkaian ibadah yang luar biasa. Di situ ada doa, kemudian ada tasbih, ada zikir. Tapi Rasulullah lebih memilih itu karena memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada kaum muslimin itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bacakan yang keempat, yaitu al-judu bil ilmi wa bazlihi, yaitu kedermawanan dengan ilmu, wa bazlihi, dan juga menyampaikan ilmunya. Wa huwa min a'la maratibil jud, dan ini adalah tingkatan tertinggi di dalam hal dermawan. Wa huwa afdalu minal mal, dermawan dari sisi ini lebih utama daripada kedermawanan dari harta. Maksudnya bahwasanya apabila seseorang itu memiliki ilmu, kemudian dia berikan ilmu tersebut, dia dermakan, dia sampaikan, maka ini adalah kedermawanan yang luar biasa. Apakah ada orang yang pelit dengan ilmunya? Ada. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ini kan berarti pertanda bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pelit terhadap ilmu. Atau semua yang dia ajarkan daripada ilmu itu harus bernilai, harus dinilaikan atau dirupakan dalam bentuk-bentuk harta, maka ini pun juga termasuk bentuk pelit terhadap ilmu. Karena yang namanya dermawan itu kan memberi. Lantas apabila dia memberi mengharapkan kembali yang selain pahala Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dikatakan dengan dermawan. Ketika kita dikatakan dermawan, kita membeli tanpa tidak berharap balasan daripada orang yang kita beli, kita beri, kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dermawan. Tapi kalau ada orang dermawan karena pamrih, maka ini dia tidak bisa dikatakan dermawan. Seperti halnya yang terjadi ketika musim-musim pemilihan, biasanya akan muncul orang-orang dermawan, ya, membagi kaos, membagi beras, tapi musiman. Meskipun kita tidak mengetahui isi hati seseorang, namun dari korinah, ya, dari indikasi-indikasi, kenapa ada kedermawanan musiman? Kecuali kalau kedermawanan musiman ketika Ramadan, itu lain. Mereka dermawan di bulan Ramadan, ketika musim Ramadan, karena memang mengharapkan pahala Allah. Tapi berbeda dengan kedermawanan yang ada udang di balik batu. Maka ini tidak bisa dikatakan dermawan. Karena namanya dermawan itu adalah memberikan, dan dia tidak berharap balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dikatakan dermawan dari sisi ilmu adalah mereka yang memberikan ilmu, yang menyampaikan ilmu, kemudian dia tidak hitung-hitungan, dia tidak menghitung semua yang dia sampaikan, apa yang keluar dari dirinya harus ada balasannya saat itu juga. Maka ini
tidak bisa dikatakan dengan dermawan. Karena kedermawanan itu adalah memberikan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk kemanfaatan orang lain. Nah, ketika kita diberikan harta, kemudian kita mengeluarkan harta tersebut, ya, itu semata-mata karena kita ingin mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberikan keutamaan dari tadi itu ya, dari harta kita, mungkin dengan ilmu kita, dengan kedudukan kita, bahkan nanti ada kedermawanan dengan fisik kita. Intinya semua yang ada pada diri kita itu nikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita tasarrufkan, bisa kita dermakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita. Nah, di poin yang keempat ini, kedermawanan dengan ilmu itu dia paling tinggi. Tentu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Di dalam hal kedermawanan itu bertingkat-tingkat. Ada kedermawanan dengan harta, ada dengan kedudukan, ada dengan tenaga, ada dengan ilmu dan sebagainya. Dan saya mengatakan kedermawanan dengan ilmu itu adalah setinggi-tingginya atau derajat yang paling tinggi di dalam kedermawanan. Kenapa? Karena semua kedermawanan yang ada itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Kita tahu ini adalah hal yang baik, kita tidak mungkin tahu kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah pintu dari semua kebaikan. Jadi semua kebaikan itu punya pintu, dan pintunya itu adalah ilmu. Tidak mungkin kita tahu ini baik, ini buruk kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu orang yang punya kedermawanan dari sisi ini dengan ilmunya, seperti yang pernah dikisahkan oleh salah satu ustadz kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu termasuk orang yang sangat dermawan dengan ilmunya. Subhanallah ya, dikisahkan beliau itu ulama yang mendapatkan tunjangan dari negara, tapi tidaklah beliau mengambil kecuali yang sekedar dia butuhkan, sisanya dia kembalikan atau dia dermakan untuk kaum muslimin. Ilmu yang tidak bernilai itu dia tidak mengharapkan balasan dari pundi-pundi dinar atau dirham. Beliau tidak menghiasi dirinya dengan harta yang sebenarnya itu halal bagi dirinya. Menerima pemberian karena sebab dakwah, karena sebab dia berjihad, itu tidak apa-apa. Tetapi di antara kemuliaan seorang muslim apabila dia tidak memanfaatkan itu semua untuk memfasilitasi dirinya. Sebagaimana Syekh bin Baz dikisahkan ya, seperti yang dikisahkan oleh Ustaz Zainal Abidin. Bagaimana seorang Syekh bin Baz yang beliau adalah mufti, ternyata sampai pernah ya, kasbonya itu gajinya yang berapa bulan ke depan sudah habis. Paling banyak hutangnya. Bukan untuk apa-apa, untuk menolong kaum muslimin. Jadi gajinya yang belum datang itu sudah diminta untuk menolong kaum muslimin. Ya, kalau antum mendengar kisahnya yang dikisahkan oleh Ustadz kita Zainal Abidin, ya, beliau mengisahkan sambil menangis. Begitu kuatnya pengaruh beliau di hati Ustadz Zainal. Karena beliau mengatakan, saya belum pernah menjumpai alim yang seperti ini, seperti beliau pada zaman ini. Betul-betul dia memberikan ilmunya itu untuk kaum muslimin, dan negara sudah menanggung kebutuhannya, bahkan berlebih, dan beliau tidak menggunakan itu untuk memfasilitasi dirinya ya, untuk memperbagusi atau memperbaiki berkaitan dengan kehidupan dunianya. Meskipun itu boleh, itu haknya. Dia tidak meminta dan dia dikasih. Tetapi di antara bentuk kedermawanan, ya dia mencukupkan dengan apa yang dia butuhkan saja. Karena dia mengharapkan atau mengkhawatirkan bahwasanya di antara pahala tersebut sudah didahulukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak dapat apa-apa nanti di sisinya.
Sebagaimana dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika zaman sudah berganti, Islam sudah semakin jaya, harta semakin mudah didapatkan, tatkala beliau berbuka dihidangkan di depannya makanan-makanan yang enak, maka beliau menangis mengingat sahabatnya yang saat itu meninggal dalam kondisi kain kafannya tidak bisa mencukupinya. Bayangkan, kain kafan saja tidak bisa. Apabila ditaruh di atas maka bawahnya kelihatan, apabila ditaruh di bawah yang atasnya kelihatan. Akhirnya ditutupi dengan jerami. Dan beliau mengatakan, saya takut kemewahan yang sekarang ini saya dapatkan, kenikmatan yang sekarang ini saya dapatkan, itu akan mengganti nikmat saya nanti di akhirat. Maksudnya apa? Jangan-jangan ini disegerakan, sedangkan nanti di akhirat saya tidak dapat. Sedangkan orang-orang yang lainnya mendapatkan bagian di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu saya mengambil pelajaran bahwasanya bagaimana seorang alim ketika dia mendapatkan haknya, itu hak dia. Dia memperoleh tanpa dia minta. Tetapi dia cukup mengambil bagian yang seperlunya saja. Dan dia tahu kebutuhan saya sekian dan dikembalikan sisanya. Dia tidak mengharapkan dengan ilmunya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya, tulisannya, fatwanya, dengan pundi-pundi harta. Karena balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih agung. Dan beliau menjadi buah bibir yang indah setiap saat. Sampai sekarang para ulama mereka tidak meninggalkan apapun berupa dinar, dirham, dan para nabi pun tidak meninggalkan dinar, dirham, tapi dengan ilmunya itulah mereka diingat. Dan sampai sekarang kita bisa mengambil manfaatnya. Maka ini kedermawanan yang tidak bisa dihitung. Adapun harta, ya, apabila dikeluarkan maka dia akan berhenti sampai di situ. Tapi kalau ilmu ketika dikeluarkan, anggap yang mendengar 2 orang, maka dari 2 orang ini mungkin dia akan disampaikan kepada orang lain dan terus bercabang dan bercabang dan bercabang. Adapun harta kita berikan dengan jumlah nominal yang anggaplah besar, tapi ya berhenti di situ. Dia tidak akan mungkin berkembang kecuali di sisi Allah. Kalau di sisi Allah pasti berkembang, tapi di dunia tidak berkembang. Tapi ilmu di sisi Allah berkembang dan di dunia pun berkembang. Bayangkan dari 1 orang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kemudian menyebar menjadi bermiliar-miliar manusia mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Jariah seperti apa yang bisa ditandingi dengan ilmu? Maka kedermawanan dengan ilmu huwa min a'la maratibil jud. Maka ini adalah derajat tertinggi di dalam kedermawanan. Ya. Oleh karena itu kita harus bisa husnuzonnya. Kadang-kadang saya tuh melihat ada seorang ustaz yang masya Allah, jadi sehari bisa 5 kali memberikan tausiah. Subhanallah, saya berpikir begitu kuatnya beliau di dalam menyampaikan ilmu. Ya, ternyata rahasianya adalah itu. Bahasanya yang beliau keluarkan itu, beliau senang dengan mengeluarkan itu. Banyak orang yang akan mendapatkan manfaat daripada ceramahnya. 1, 2 tidak masalah. Yang penting dengan itu dia mendapatkan hidayah dan kita menjadi perantara di dalamnya, itu adalah kebaikan. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini dalilnya adalah yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Hadisnya jelas, ayatnya jelas bahwasanya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Jadi kalau ada orang-orang beriman, kemudian di situ ada orang berilmu, orang yang berilmu di kalangan orang beriman itu dia pasti memiliki posisi yang lebih dibandingkan orang yang beriman tapi kurang berilmu. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kemudian yang kelima, al-judu bin naf'i bil jah kasyafa'ati wa ghairiha. Ini yang bermirip dengan kedermawanan dari sisi kepemimpinan. Di sini disebutkan
dermawan dengan memberikan manfaat. Al-jah, jah itu kedudukan. Kalau riyasah itu kepemimpinan, kalau jah itu ya, kehormatan, kedudukan. Contohnya kalau di tempat kita mungkin sesepuh ya. Dia bukan pejabat desa, bukan apa-apa, tapi dia sesepuh desa, orang yang dituakan. Seperti ini kan ada nih ya. Kalau riyasah itu lebih identik dengan jabatan. Kalau jah itu kehormatan, dia di sisi manusia itu disegani. Nah, ini bisa juga kita menggunakan hal itu untuk kemaslahatan, untuk memberikan bantuan atau syafaat, memberikan kemudahan. Contohnya kita menjadi salah satu orang yang disegani di wilayah itu, perkataan kita didengar. Kemudian ada orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang di sekitar, di tempat kita tidak percaya, tidak. Kemudian saya yang jamin, ya orang ini butuh, tolong dibantu. Kemudian dibantu karena sebab kita, maka saat itu kita sudah memberikan salah satu sikap dermawan, yaitu dengan kedudukan kita. Dan ini banyak ya kita jumpai orang-orang yang memberikan pertolongan semacam ini. Tapi tentunya bukan pertolongan yang menghalalkan yang haram atau membuat perkara yang batil menjadi hak, nggak boleh. Karena kita punya posisi kemudian kita membuat perkara yang batil itu menjadi hak, ini tidak boleh. Ya, melancarkan tender karena posisi kita, sedangkan menurut hitung-hitungan tidak boleh. Sebenarnya nggak layak ini, kemudian karena kita akhirnya iya masuk aja nggak apa-apa. Karena nanti kalau madharatnya untuk semua orang bagaimana? Seperti mau ada tender bangun sekolah atau bangun rumah orang miskin, kemudian banyak orang berebut, kemudian karena ini saudara kita atau teman dekat kita, padahal kita tahu kapasitasnya, ternyata kita tolong, akhirnya dia masuk, kemudian dia yang mengambil proyek tersebut, ternyata hasilnya jelek dan justru malah berdampak buruk, maka ini tidak benar, tidak dibenarkan. Kemudian yang keenam, al-judu bin naf'il badani ala ikhtilafi anwa'ihi, yaitu kedermawanan dengan memberikan manfaat dari jasad kita, dari badan kita, ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan berbagai macam bentuknya. Badan ini kan banyak sekali anggota yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita gunakan ini. Di sini ini sebenarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu yaumin ta'dilu fihi baina isnain shadaqah. Ya, mendamaikan seseorang yang bertikai itu sedekah. Itu bentuk kedermawanan. Jadi ini banyak dialami kalau antum jadi pengajar. Kalau enggak jadi pengajar jarang. Jadi pengajar lihat anak tengkar didamaikan, ayo maafan gitu. Ya kalau tahu seperti ini kan senang. Ini yang menghibur. Tapi kalau dipikir kadang-kadang juga sedih. Bagaimana berpuluh-puluh, mungkin ratusan anak, kita harus setiap hari berinteraksi dengan mereka. Makanya tidak banyak biasanya orang yang kuat berinteraksi dengan anak. Dan kita itu hampir setiap hari, namanya anak, bertengkar, rebutan mainan, tidak sengaja nyenggol, jatuh makanan, tengkar, dan itu setiap hari seperti itu. Dan kita mendamaikan mereka itu sedekah. Nah kalau seperti ini kadang-kadang yang menjadi hiburan bagi para pengajar. Ya meskipun dari sisi duniawi mungkin tidak banyak orang yang peduli, tidak banyak orang yang menaruh simpati kepada hal itu, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mulia, dan itu ya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha daripada makhluknya. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatarfa'u mata'ahu 'alayha aw tahmiluhu 'alayha shadaqah. Kemudian kita menolong saudara kita
untuk naik di kendaraannya, atau kita bawakan barangnya, itu juga sedekah. Ya, kita tolong orang naik ke kendaraan, kita bawakan barangnya, itu juga sedekah. Dan ini adalah dengan anggota badan. Dan dalam hadis banyak kita jumpai, justru dengan amaliyah ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah ya. Ini semuanya dengan anggota tubuhnya. Bagaimana seseorang memberikan minum makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan anjing, dia turun ke sumur, dia gunakan mulutnya untuk menggigit sepatunya, dia turun, dia ambil, dia gigit, dia naik, dia kasih minum. Dan lain disebutkan tidak sekali naik turun sampai anjing itu benar-benar sudah selesai dengan hajatnya, yaitu sudah tidak haus lagi. Kemudian seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, ini dengan fisiknya tentunya, dengan tenaganya, dan justru itu memasukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan amal satu dengan yang lainnya. Bahwasanya di sana ada amal-amalan yang utama, ada amalan-amalan yang diganjar dengan pahala yang besar, ada amalan-amalan yang mungkin pahalanya tidak begitu menarik buat kita. Tetapi ingat bahwasanya semuanya itu, semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang besar, yang kecil, yang sedang, semuanya itu rasul amalnya adalah niat. Sebesar apapun amalan yang afdol, ada amalan yang afdol, ada amalan yang mafdul. Afdol yang utama, mafdul yang kurang utama. Tapi semuanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima apabila niatnya benar. Oleh karena itu dalam kisah ini seseorang yang masuk surga karena sebab hal kecil mungkin, itu karena bisa jadi orang ini memiliki amal yang atau niat yang benar, niatnya benar-benar sahih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama ada yang mengatakan bahasanya rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan itu yang kecil, tu'azzimuhu niyah, dia akan menjadi mulia, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, dan betapa banyak amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi remeh bahkan hilang karena niat. Jadi bagaimanapun niat itu tidak bisa lepas dari semua amalan. Intinya kita harus beramal. Kita tidak tahu mana yang ikhlas. Bahkan kalau kita mau mencermati diri kita, nggak tahu, mungkin amalan kita tuh nggak ada yang ikhlas. Kecuali amalan yang kita lakukan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan tidak pernah bocor, insya Allah itu bisa ikhlas. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk beramal dan banyak beramal yang sir, yang tersembunyi, yang hanya Allah dan kita saja yang tahu. Adapun amalan-amalan yang sifatnya dilihat oleh manusia itu sangat rentan terjadi namanya riya, sum'ah. Oleh karena itu berbanyaklah amalan yang sir. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan untuk kita salat sunnah ya kalau bisa di rumah. Kalau memang tidak habis sholat tidak ada kegiatan di masjid, maka sebaiknya dia sholat sunnah di rumah. Itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Ini yang lebih utama, yang lebih sesuai sunnah. Sholat sunnah itu di rumah. Afdhalus sholatu fil bait. Sholat yang utama itu selalu di rumah, kecuali sholat wajib. Dan antum akan merasakan bedanya sholat di masjid dengan di rumah, sholat sunnah di masjid dengan di rumah. Kadang di rumah itu lebih berat melakukannya. Allah ta'ala alam. Tapi yang jelas usahakan kita punya amalan-amalan yang tersembunyi, yang nggak ada makhluk yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyaksikan amalan kita ini ikhlas apa enggak? Enggak yakin kita Allah ikhlas.
banyak hal yang menyertai niat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang benar-benar mukhlis, murni, bersih. Tidak satupun titik atau satupun noktah berupa hal-hal berupa ambisi ataupun duniawi, tidak boleh. Ketika itu menyertai, Allah tidak diterima, pasti tidak diterima. Allah hanya mau yang murni, ikhlas, dan ikhlas itu nggak mudah. Sulit. Ulama mengatakan sungguhnya perkara yang paling berat aku latih adalah hatiku. Niat ini paling sulit. Dan kita beramal banyak, itu salah satunya adalah kita berharap di antara amalan itu ada yang benar-benar ikhlas. Dan kalau itu sudah ikhlas, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak kita hancurkan dengan kesyirikan kita. Na'udzubillah min zalik. Karena apabila kita jatuh kepada kesyirikan, maka hancurlah semua amalan tersebut. Oleh karena itu, tauhid, syirik ini perkara yang harus selalu kita ingat, karena dia akan menyertai seluruh amal ibadah kita. Ketika kita punya amal bakti kepada orang tua dan yang lain sebagainya, kemudian ternyata ada satu dosa yang namanya syirik, hancur sudah amalan kita. Oleh karena itu harus waspada yang namanya kesyirikan. Wal kalimatu thayyibah shadaqah, dan kalimat yang baik itu juga sedekah. Kalimat, ucapan itu pun juga masuk dalam anggota badan. Nah, jadi banyak macamnya kedermawanan atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan anggota tubuh ini. Kemudian yang ketujuh, al-judu bil ird, kedermawanan dengan kehormatan. Insyaallah ini termasuk yang berat sekali. Kaman ya'fu amman tabahu, seperti seseorang yang memaafkan bagi orang-orang yang menggibahnya, au sabbahu, atau mencelanya, wa nala min irdihi, dan mengambil kehormatannya. Kaman fa'ala Abu Dhamdham, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dhamdham. Nanti disebutkan dalam hadis. Maksudnya adalah orang ini sudah mensedekahkan kehormatannya untuk saudaranya. Maksudnya apa? Apakah dia minta dicela oleh saudaranya? Tidak. Maksudnya dia telah ridho apabila dirinya itu dicela oleh orang. Tentunya berkaitan dengan dirinya, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena hukum asalnya sesama muslim itu adalah haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Kita sesama muslim itu haram di sisi Allah. Darahnya, kemudian kehormatannya, dan juga hartanya haram, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diambil, tidak boleh dilanggar. Tetapi ada manusia yang sudah mengikhlaskan atau meridhokan dirinya apabila ada saudara saya yang mencela saya, dengan sengaja pun tidak, saya sudah maafkan dari awal. Ini ada seperti yang dilakukan oleh Abu Dhamdham. Disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Dawud an Qatadah, dari sahabat Qatadah, beliau mengatakan, ayajizu ahadukum ayyakuna misla Abi Dhamdhamin au Abi Dhayghamin au Dhamdhamin Syakka ibnu Ubaid. Jadi disebutkan bahwasanya Qatadah mengatakan kepada sahabatnya, apakah kalian tidak merasa kecil, merasa remeh, sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dhayghamin atau Dhamdham? Di sini perawi ragu ya, apakah namanya itu Abu Dhamdham atau Abu Dhayghamin. Hampir mirip soalnya tulisannya, karena zaman dulu tulisan itu enggak detail gitu ya, enggak ada titik-titiknya. Jadi hampir mirip-mirip. Karena idza asbaha qala, Abu Dhamdham atau Dhayghamin ini ketika pagi selalu mengatakan, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala ibadika. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mensedekahkan bi irdihi, dengan kehormatanku, ala ibadika, untuk hamba-hambamu. Jadi apabila dia dilecehkan, dia dihinakan, dia sudah mengikhlaskan dirinya. Jadi orang yang menghina dia nggak akan berdosa, nggak akan dituntut. Dia sudah meridhokan dirinya. Apabila ada yang mencela yang berkaitan dengan dirinya, fisiknya atau kehormatannya dan lain sebagainya, dia sudah dermakan. Nggak masalah bagi saya. Ada nggak seperti ini? Langka. Maka saya katakan ini sulit.
seperti orang yang selalu memaafkan orang-orang yang menggibahnya. Apabila ada orang menggibah saya, halal sudah, saya halalkan. Apabila ada orang menuduh saya sesuatu yang tidak ada pada diri saya, halal sudah. Ini berarti orang ini sangat dermawan dalam kehormatannya. Kenapa? Karena pada saat itu sesungguhnya ketika dia dihina, dia dighibah, pada hari akhir nanti pahala orang itu sebenarnya dapat untuk dia. Kemudian kejelekan dia ditimpakan kepada orang tersebut apabila kebaikan orang tersebut sudah habis. Maka dengan dia menghalalkan, pada hakikatnya dia telah bersedekah, telah menjaga pahala sahabatnya, pahala saudaranya ini tidak hangus, tidak diberikan kepada dirinya. Nah, makanya saya sebutkan ini sulit, tidak mungkin kalau orang-orang kita mungkin. Karena di antara kita ibaratnya gini, apabila kita dicela, kita dapat pahala dari orang tersebut. Biarinlah, ya, biarin saya dicela, pahalanya nanti buat saya. Berarti saat itu dia tidak bisa dikatakan dia telah menghalalkan kehormatan, tidak. Dia masih mengharapkan pemberian daripada temannya atau sahabatnya yang mencelanya. Tapi Abu Damdam itu mengatakan, telah aku sedekahkan, aku halalkan apabila ada orang mencela saya. Maknanya berarti orang tersebut nanti di akhirat tidak lagi dituntut oleh dirinya. Tidak perlu lagi orang tersebut memberikan kehormatannya untuk atau pahalanya untuk dirinya. Berarti saat itu dia telah bersedekah dengan pahala yang besar, menjaga pahala saudaranya tetap ada pada dirinya. Ada azan? Azan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi di poin yang ke-7 adalah al-judu bi'irdi, yaitu kita
mendermakan atau kita berderma dengan kehormatan kita. Ya, ini apabila kehormatan kita dilecehkan, dihinakan, direndahkan, bahkan mungkin diambil hak-hak kita, maka kita ikhlaskan, kita halalkan, maka ini adalah sebagai bentuk kehormatan, sebagai bentuk kedermawanan. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang bernama Abu Damdam. Kemudian setiap pagi beliau selalu berdoa, Allahumma ini qad tasaddaqtu bi irdi ala ibadika. Ya Allah, sungguh aku telah mensedekahkan kehormatanku untuk saudaraku. Ini hal yang istimewa ya. Dan hanya orang-orang yang diberikan kenikmatan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal ini. Nah, kemudian kita selesaikan sampai 10. Al-judu bisabri, yaitu dermawan dengan kesabarannya. Wal ihtimal, ya, ihtimal juga sama maksudnya, yaitu menahan diri dari marah. Wa qadmil ghaid, ya sama, menahan marah padahal dia mampu untuk meluapkan. Ya, dia bisa menunaikan marahnya tersebut. Dia bisa meluapkan emosinya, menyalurkan amarahnya, tetapi dia tahan. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pun dia disebut dengan orang yang dermawan, yaitu dermawan dengan kesabarannya. Dan dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidzan wa huwa yastati wa yunfidhu da'ahu Allahu yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang menahan marahnya, wa huwa yastati wa yunfidhu bihi, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu yaumil qiyamah, Allah akan panggil dirinya pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di depan seluruh makhluknya. Kemudian hatta yukhayyiru bi ayyil khuri sya'a atau syi'ta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup di situ, kemudian dia disuruh memilih ya, di antara bidadari mana yang dia sukai. Dan ini adalah keutamaan bagi orang yang mampu menahan marah, menahan emosi, padahal dia mampu untuk menunaikan emosinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh para orang-orang salih. Seperti Rasulullah SAW pernah diperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ya. Kalaupun dia mau membalas, mau kisos ataupun mau menghukum, maka bisa. Seperti halnya ketika orang Badui menarik ridak beliau atau selendang beliau, ditarik, ya, diambil dengan paksa sampai membekas merah. Bayangkan kalau itu kita, mungkin ya, kita baru beli, dan itu diriwayatkan baru ya, kita baru beli jubah, ya, diambil dan sampai membekas di leher beliau, tapi beliau tidak membalas apapun, bahkan menghalalkan. Maka ini luar biasa ya. Wa hadza anfa'u minal judi bil mal, dan ini lebih bermanfaat daripada kedermawanan dengan harta. Ya, ternyata banyak sekali ya Syekh di sini mengatakan bahwasanya keutamaan kedermawanan dengan ilmu ini lebih baik daripada harta. Kemudian yang lain adalah kedermawanan dengan sabar lebih baik daripada harta. Sedangkan kita ketahui yang banyak kita pahami adalah dermawan itu ya dengan harta. Padahal ternyata banyak kedermawanan yang lain yang justru itu lebih bermanfaat, lebih utama daripada harta. Ini bukan menandakan bahwasanya ya sudah kalau gitu saya nggak usah berinfak. Salah. Kenapa kalau kita bisa berinfak dengan harta, kita bisa berinfak dengan waktu, kita bisa berinfak dengan kedudukan, kita bisa berinfak dengan tenaga, kita bisa berinfak dengan ilmu, semuanya diambil sendiri, apa enggak utama ini? Diborong semua kan lebih utama. Tenaga punya,
waktu iya, ilmu iya, harta iya, sesuai dengan kadar dia. Umar bin Khattab punya harta, punya tenaga, punya wibawa, punya ilmu, berikan semuanya. Adapun Khalid bin Walid, punyanya apa? Tenaga, ilmu. Pernah dapat hadis dari riwayat Khalid bin Walid gitu? Nggak ada. Riwayat Khalid bin Walid pada sahabat mulia, tapi jangan disangsikan ya peran beliau ataupun jasa beliau untuk Islam ya. Makanya banyak hal sekali yang bisa kita dermakan dari potensi yang Allah berikan kepada kita, dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, jadikan karunia yang Allah berikan kepada kalian itu untuk mencari kampung akhirat. Nah, karunia itu kan macam-macam, dan semuanya bisa kita dermakan sehingga kita bisa menjadi orang yang dikatakan dermawan. Dermawan dalam bidang apa? Oh, dia luman atau dermawan dari sisi waktunya, sisi ilmunya, sisi hartanya. Itu harus merubah cara pandang kita ya. Selama ini kita memandang itu ya namanya dermawan ya harta. Selain itu nggak dikatakan dermawan. Kalau anak sampai sekarang pun masih seperti itu. Kalau disebutkan fulan, iya masya Allah beliau dermawan. Kenapa? Ya masuk infaknya ke. Yang lain contoh ada orang yang masya Allah ya, kalau setiap mau kajian selalu memberi waktunya, berkarya, membersihkan, nggak pernah disebut dermawan itu. Pernah nggak kita sebut orang suka bersih-bersih masjid, kemudian memberikan tenaganya untuk mengkondisikan sehingga nyaman. Kemudian kita orang ini dermawan. Nggak pernah. Kalau saya sendiri, kalau antum nggak tahu, mungkin pernah ya mengatakan orang yang seperti itu orang dermawan. Nggak pernah. Yang seringnya ya harta. Bahkan hatta sampai pun orang yang suka memberikan ilmu yang dia tidak mengharapkan daripada pemberiannya itu kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan, masya Allah orang ini dermawan. Karena yang dalam mindset kita dermawan itu dengan harta saja. Padahal tidak disebut ada 10 hal yang bisa kita gunakan untuk berderma itu. Kemudian yang ke-9 al-judu bil khuluqil hasan, yaitu berderma dengan perangai yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini pun juga dermawanan. Ini pun juga lolos ya dari pantauan kita. Ada orang yang murah senyum, orang yang suka menolong, ada orang yang baik, suka memaafkan dan sebagainya. Tidak kita katakan dengan orang yang dermawan, tapi cukup kita katakan orang baik, mungkin seperti itu. Kemudian al-judu bi tarki ma fi aidin nas alaihim fala yaltafitu ilaihi. Ini yang ke-10 juga kedermawanan dengan meninggalkan apa yang ada pada manusia. Fala yaltafitu ilaihi, dan dia tidak menoleh kepada perkara tersebut. Maksudnya apa? Orang yang tidak irian, tidak gampang hasad dengan apa yang dimiliki saudaranya, tidak gampang iri. Ini juga disebut sebagai orang yang dermawan, yaitu dermawan dari sisi dia tidak gampang iri dengan kenikmatan saudaranya. Ma fi aidinas, apa yang ada di tangan manusia. Fala yaltafitu ilaihi, dan dia tidak tertarik. Yaltafitu artinya menoleh, tidak begitu berhasrat dengan apa yang ada pada manusia. Tapi ini pengecualian ya, kecuali pada 2 hal yang disebutkan oleh Rasulullah. La hasada ila fi amrayn ya. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu, kemudian orang tersebut ternyata dengan ilmunya memberikan manfaat untuk manusia. Atau yang kedua adalah orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya tersebut dia menginfakkan di jalan Allah. 2 orang ini boleh kita iri. Iri dalam artian aku pengen seperti orang itu. Tapi selain ini tidak boleh. Contohnya ada orang temannya banyak, hartanya banyak, suka jalan-jalan kemana-kemana, fan-nya banyak, tapi tidak ada
kesolehan yang kita harapkan dari dirinya, kemudian kita menginginkan seperti itu, ini tidak boleh. Yang boleh cuma dua tadi itu, yaitu orang yang diberikan ilmu kemudian dengan ilmunya dia mendermakan ilmunya, atau orang yang diberikan harta kemudian dengan hartanya dia berderma. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bacakan beberapa contoh dalam hadis Nabi SAW, kisah-kisah yang insyaallah yang menakjubkan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di dalam kedermawanan. Nanti kita jumpai di situ kisah-kisah yang ajaib, kisah-kisah yang luar biasa dari orang yang paling mulia alaihi salatu wassalam. Ya, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.